Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ayuning Budiati, SIPM PPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Adinda Tasya dengan NIM 66612000122 yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi tentang manajemen strategi dari Untirta. Tugas ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Baik, yang pertama yaitu ada visi misi dari Untirta. Visi Untirta yaitu menjadikan FISIP Untirta sebagai pelopor integrated, smart and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik 2030. Dan misinya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated, Smart and Green atau It's Green University. Selanjutnya yaitu analisis visi dan misi dari Untirta. Dari visi yang dijabarkan tersebut dapat digambarkan cita-cita suatu organisasi di masa depan karena terdapat kata sebagai. Sedangkan pada ketiga misi tersebut terdapat cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan karena terdapat kata meningkatkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari Untirta yaitu yang pertama, tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Yang kedua yaitu terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga yaitu tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Yang keempat yaitu tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional. Yang kelima yaitu tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Dan yang keenam yaitu terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart dan green. Berikutnya yaitu sasaran. Sasaran Untirta yaitu yang pertama ada terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Yang kedua yaitu meningkatnya daya saing lulusan dengan memiliki sertifikat kompetensi dan soft skill yang memadai sehingga dapat langsung bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha. Yang ketiga yaitu terwujudnya program pasca sarjana prodi doktoral dan menambahkan prodi magister. Yang keempat yaitu meningkatnya peran kegiatan mahasiswa dalam kampus merdeka atau merdeka belajar dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Yang kelima yaitu meningkatnya peran dosen di luar kampus sebagai praktisi industri. Yang keenam yaitu meningkatnya peran dosen sebagai pembina mahasiswa dalam meraih prestasi nasional atau internasional. Yang ketujuh yaitu meningkatnya kompetensi dosen yang bergelar S3 dan bersertifikat kompetensi. Yang kedelapan yaitu meningkatnya fungsional dosen dengan lektor kepala dan guru besar. Sasaran selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut.
Berikutnya yaitu analisis tujuan dan sasaran dari Untirta. Dari kelima tujuan di atas, sudah sesuai dengan misi yang ditetapkan oleh Untirta. Karena Untirta merupakan kampus dengan akreditasi A, maka baik dari segi institusi, tenaga pengajar, maupun fasilitas yang berada di dalamnya harus sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas. Ini terbukti dengan banyaknya dosen yang sudah bergelar S2 dan Untirta sendiri sudah terakreditasi A serta mempunyai fasilitas yang memadai seperti shuttle bus dan laboratorium. Dan sasaran yang ditetapkan oleh Untirta sudah sesuai dengan tujuan yang ada dengan menggambarkan secara detail apa yang akan dicapai Untirta di masa yang akan datang. Untirta sendiri sebagai kampus negeri yang terakreditasi A tentunya sudah menetapkan tujuan yang mengarah pada masa depan dengan segala visi dan misinya. Selanjutnya yaitu EVAS. Pengertian EVAS sendiri yaitu merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting faktor lingkungan eksternal dan seberapa baik manajemen menanggapi faktor tersebut. Pengertian faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman ataupun kekuatan eksternal yang mempengaruhi setiap perusahaan, organisasi maupun individu. Faktor eksternal biasanya adalah hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu IFAS. Pengertian IFAS yaitu merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting sumber daya internal bagi perusahaan dan seberapa baik kemampuan sumber daya internal yang dimiliki. Pengertian faktor internal sendiri yaitu yang terdiri dari strength, kekuatan, dan weakness. Untuk mengidentifikasikan faktor internal biasanya mencakup pengalaman yang perusahaan baik yang berhasil ataupun yang gagal. Berikut ini merupakan tabel EVAS. Faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang yaitu ada bekerja sama dengan program Kampus Merdeka, bekerja sama dengan Bank Nasional Indonesia dalam pengadaan bus kampus, bekerja sama dengan pemerintah Kota Serang dalam pembangunan kampus baru untuk kegiatan belajar mengajar yang lebih berkualitas dengan bobot totalnya sebanyak 0,6 dan nilai total sebanyak 2,61. Dan ancaman dari eksternal ini berupa susahnya akses transportasi umum yang lewat untuk mobilitas mahasiswa. Yang kedua yaitu sistem web internal yang masih sering maintenance. Yang ketiga yaitu kerjasama antar stakeholder yang terganggu akibat situasi pandemi COVID-19 dengan bobot total yaitu 0,4 dan nilai 1,9. Dan dari peluang dan ancaman ini terdapat bobot total sebanyak 1 dan nilai total 4,1. Selanjutnya yaitu tabel IFAS. Faktor lingkungan eksternal itu terdapat kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari internal itu terdiri dari yang pertama, memiliki tenaga pengajar dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 atau S3. Yang kedua yaitu fakultas terakreditasi A maupun universitas terakreditasi A, dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti laboratorium dan shuttle bus. Bobot dari kekuatan ini totalnya 0,55 dengan nilai total sebanyak 2,61. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan dari internal itu berupa kerjasama antar institusi yang kurang. Terdapat beberapa dosen yang kurang melek teknologi untuk mendukung pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu publikasi ilmiah yang masih belum banyak. Bobot dari kelemahan ini yaitu dengan total 0,43 dan nilai totalnya 1,36. Total IFAS dari tabel ini yaitu bobotnya 0,92 dan nilai 9,97. Selanjutnya yaitu interpretasi nilai EVAS dan IFAS.
Range-nya yaitu sama dengan skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi dengan jumlah klasifikasi, di mana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1 dan jumlah klasifikasi 5 sama dengan 0,8. Di sini dapat dilihat skor IFAS dan berikut interpretasinya, di mana skor 1 sampai 1,79 itu sangat tidak baik, dan yang tertinggi yaitu 4,2 sampai 5 itu merupakan interpretasi yang sangat baik. Nilai EVAS dalam Untirta adalah 4,1, yang artinya strategi yang ditetapkan oleh Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Nilai IFAS dalam Untirta adalah 3,97, yang artinya strategi yang ditetapkan atau yang diterapkan oleh Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya dan faktor internalnya. Berikut ini merupakan kuadran strategi dari nilai EVAS dan IFAS. Posisi Untirta ada pada kuadran 1, yang berarti bahwa nilai ini mendukung Untirta untuk memiliki peluang dan kekuatan yang baik sehingga dapat memanfaatkan kedua hal tersebut dengan menggunakan strategi agresif. Berikutnya yaitu analisis matriks SWOT. Yang pertama yaitu SO, di mana di sini terdapat tabel kekuatan dan peluang, dan dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa strategi yang tepat yaitu mempertahankan kualitas tenaga pengajar, akreditasi kampus, serta fasilitas yang dapat menunjang mahasiswa dengan bobot 0,12, rating 4, dan nilai 0,48. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan stakeholder demi mencapai visi dan misi yang diinginkan dengan bobot 0,15, rating 4, dan nilai 0,6. Berikutnya yaitu WO. Di sini terdapat tabel kelemahan dan peluang, dan dari tabel tersebut dapat disimpulkan strategi yang tepat yaitu dengan memaksimalkan kerjasama antar stakeholder dan memberikan pelatihan untuk beberapa dosen yang kurang melek teknologi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan bobot sebanyak 0,11, rating 3, dan nilai 0,44. Dan berikutnya yaitu tabel ST. Di sini terdapat tabel kekuatan dan ancaman, di mana dari tabel tersebut dapat disimpulkan strategi yang baik adalah memperbanyak jadwal shuttle bus agar mahasiswa dapat dengan mudah melakukan mobilisasi dengan bobot 0,17, rating 3, dan nilai 0,51. Yang kedua yaitu memperkuat sistem web agar terhindar dari sistem yang maintenance saat banyak mahasiswa yang memakainya dengan bobot 0,14, rating 3, dan nilai 0,42. Berikutnya yaitu analisis matriks SWOT (WT). Di sini terdapat tabel kelemahan dan ancaman, di mana pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang baik yaitu dengan saling bekerja sama antara stakeholder demi mewujudkan visi dan misi Untirta dengan bobot 0,13, rating 4, dan nilai 0,52. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan untuk beberapa dosen yang kurang melek teknologi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan bobot 0,18, rating 3, dan nilai 0,54. Selanjutnya yaitu interpretasi matriks SWOT. Dalam tabel dapat dilihat bahwa masing-masing kategori beserta bobot, rating, dan nilainya. Dan dari hasil analisis strategi SWOT didapatkan total nilai yaitu 3,51, yang dimana berinterpretasi baik jika strategi tersebut diterapkan kepada Untirta. Skor
skor baik atau tidaknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.